Darah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis-salihin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, selamat datang di media TV dakwah Al-Falah, media untuk pendidikan dan pencerahan bagi umat pada saat ini. Alhamdulillah, izinkan kami pada hari ini mencoba untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa melihat bahwa apakah mimpi itu perlu kita ceritakan atau mimpi itu perlu kita jadikan sebagai bahan untuk kepastian hidup. Materi ini saya sampaikan karena barusan saya ada ditanya, apakah mimpi bisa menjadi kenyataan? Atau jangan-jangan bisa dikatakan mimpi itu bagian daripada syaitan. Ya. Mengutip dari riwayat Nabi SAW, dalam riwayat Auf bin Malik, Rasulullah SAW membagi kriteria mimpi yang dialami manusia itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi buruk atau yang menakutkan. Dan itu kata beliau datangnya dari syaitan dan tentu akan membuat diri kita ketakutan ataupun sedih. Yang kedua, mimpi yang menggelisahkan seseorang ketika terjaga dan terus terbawa dalam mimpinya. Karena kebawa dari kehidupan kemudian terpikirkan sampai akhirnya menjadi sebuah mimpi. Dan ini juga menjadi sebuah kegelisahan. Dan yang ketiga adalah mimpi yang menjadi isyarat kenabian. Riwayat Ibnu Syaibah dan Ibnu Majah. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa mimpi itu ternyata dalam kehidupan manusia saat ini cuma 3 saja. Bisa dikatakan mimpi yang dalam bentuk bisikan setan, atau mimpi yang menakutkan diri sendiri, itu pun juga dari setan. Dan yang ketiga bisa dikatakan dari kabar gembira, yang itu sifatnya adalah datang dari Allah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika kita bermimpi kemudian mimpi ini kita ceritakan? Riwayat dari Jabir mengisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang mimpinya kemarin. Jadi suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku bermimpi kemarin seakan-akan kepalaku dipenggal. Bagaimana itu menurut engkau wahai Rasulullah?" Para sahabat ini bertanya kepada Nabi mengenai takwil mimpi. Rasulullah SAW pun tertawa seraya bersabda. Beliau senyum kemudian mengatakan apa? Bahwa apabila setan mempermainkan salah seorang dari kalian dalam tidurnya, maka janganlah dia menceritakan kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Setiap manusia, baik muslim atau non muslim, mungkin akan merasakan yang namanya mimpi. Dan mimpi ini masih bisa kita ingat. Ya, bisa jadi mimpi malam tadi, kemudian pagi-pagi masih ingat. Tapi siangnya sudah lupa. Ada juga yang mimpi kemudian dia ingat, kemudian dia catat supaya dia ingin mencari takwil mimpinya. Kemudian kata Nabi apa? Jika mimpi itu mimpi buruk, maka janganlah engkau ceritakan. Jika mimpi itu sifatnya menggelisahkan, juga jangan engkau ceritakan. Cukup engkau mengucapkan ta'awuz dan membuangkan air sedikit seperti berludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ucapan ta'awuz di sini menunjukkan apa?
bahwa mimpi yang terjadi dalam diri manusia pada prakteknya itu sebenarnya dua dari satu, yang pilihan tiga mimpi tadi adalah dari setan. Sementara yang benar hanya dari Allah. Itu pun hanya 1 banding 2 tadi. Artinya apa? Kebanyakan kita kemungkinan besar akan melakukan yang namanya mimpi buruk. Bisa dikatakan mimpi buruk ya, karena sifatnya akan membuat kita ketakutan, dikejar-kejar hantu, dikejar-kejar setan, atau sifatnya itu yang membuat kita menjadi cemas dan gelisah. Nah, diriwayatkan dari Ihya Ulumuddin bahwa apa tanda-tanda mimpi itu jika dari setan? Ya. Ma huwa minasyaitan. Ma huwa minasyaitan. Seperti apa jenis mimpi yang datang dari setan? Wa yu'rafu bikaunihi fihi hisun ala amrin tunkiru syariah. Kalimat mudahnya adalah jika mimpi itu mendatangkan, memperburuk atau membuat kita menjadi sedih dan gelisah dan bahkan mengingkari kepada hukum Islam atau syariat Islam, aw bi amrin ma'rufin jaizin ghair annahu yuaddi ila amrin munkarin, atau hal-hal yang membawa kepada kemungkaran, bisa jadi itu sifatnya adalah dari syaitan. Maka hendaknya ketika kita istirahat, mau tidur, mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi. Jangan membaca tasbih, tahmid, dan tahlil 33, 33, 33 dan jumlah 100 dengan takbir. Kemudian mengucapkan ayat kursi, bismikallahumma ahya wa amut juga. Tujuannya apa? Supaya ketika kita tidur dijaga oleh Allah. Kalaupun itu tidurnya mimpi baik, alhamdulillah. Tapi jika mimpinya sifatnya buruk atau gelisah atau sedih, maka jangan engkau ceritakan. Maka setan akan berusaha membuat manusia mengatakan bahwa mimpinya ini bisa jadi benar. Seakan-akan benar, padahal ternyata salah. Nah, tanda-tandanya apa? Kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah jika mimpi tadi mendorong kepada hal-hal maksiat, atau mimpi tadi membuat orang ingin mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak baik, maka hal yang demikian tidak patut kita ceritakan apalagi kita lakukan. Yang kedua, mimpi yang sebenarnya mirip baik. Ya, mimpi ini baik, tapi pada hakikatnya ternyata ada dampak yang tidak baik. Misal, seseorang disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya dalam perawakannya, dengan perumpamaannya, disuruh engkau berangkat, tinggalkan anak dan istrimu, engkau berangkat ke sebuah tempat selama 1 bulan. Jika hal yang demikian membuat mudarat kepada anak dan istri, maka bisa dipastikan mimpi tersebut tidak benar. Apalagi perawakannya menyerupai dengan orang-orang yang mungkin menurut kita adalah orang yang soleh. Maka hati-hati jika mendapatkan mimpi-mimpi yang demikian, janganlah langsung terpedaya dengan bisikan setan, tapi lihat dulu apakah baik atau tidak. Jika baik, boleh Anda katakan ini adalah mimpi dari Allah. Tapi jika ini tidak baik, maka ucapkanlah ta'awuz secepat mungkin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian mengembuskan seperti meludah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Tujuannya apa? Supaya setan-setan tidak lagi mendekati kita ketika kita lagi sedang tidur. Nah, inilah yang terjadi pada kita saat ini, bahwa mimpi itu datangnya tadi sudah dijelaskan di awal, bisa jadi 2 dari setan, 1 hanya dari Allah. Artinya kita sebagai manusia hendaklah kita menjaga diri kita dari bisikan rayu setan, entah itu secara nyata ataupun dalam keadaan mau tidur. Karena jika mimpi itu sifatnya tidak baik, maka dipastikan itu akan membuat dampak diri juga kurang sehat atau merasa gelisah dan sebagainya. Maka dengan harapan kita bermimpi yang baik, maka mintalah kepada Allah agar selama tidur kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikutilah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita supaya kita terhindar daripada hal-hal yang sifatnya membuat kepada kemusyrikan, membuat kita kepada terjerumus kepada hal-hal maksiat atau hal-hal yang lain sebagainya yang munculnya hanya dari mimpi. Dan mimpi ini terjadi ketika kita tidur. Dan semua orang pasti akan mengenal yang namanya mimpi. Maka jika mimpinya baik, silakan Anda ceritakan hal-hal itu kepada rekan tetangga dan sebagainya. Selama itu baik.
tapi jika tidak baik maka jangan kau ceritakan, apalagi sampai engkau kerjakan mimpi tersebut. Ya. Berbeda halnya jika mimpi itu sifatnya takwil yang bisa diceritakan seperti kenabian tadi di hadis yang pertama. Demikian, semoga kita bisa terhindar daripada hal-hal yang negatif dalam diri kita yang munculnya dari syaitan, yang munculnya juga bisa jadi dari mimpi kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika kita mau tidur, apa yang kita baca, khususnya ketika pada bulan Ramadan. Boleh tidur tapi jangan terlalu banyak tidur, dan jangan juga tidak tidur. Artinya bagi waktu kita dalam ibadah, bagi waktu kita untuk keluarga, bagi kita juga untuk waktu istirahat. Semoga Allah memberkahi kita dalam kajian kita selama bulan Ramadan ini. Allah memberikan kita manfaat dalam kehidupan kita. Tidur kita pun bermanfaat. Tidur kita pun menjadikan esensi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk menjadikan tidur sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permintaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.